Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 18e. Belum saya ceritakan kepada Paman. Tadi pagi saya mendatangi sarang mereka dan memberi hajaran kepada semua muridnya karena mereka hendak menganiaya seorang yang tidak berdosa dan hendak merampas istrinya. Sekarang, saya kira ketuanya, Raden Banuseta yang datang ke sini mencari saya. Biarkan saya keluar, Paman. Raden Banuseta terkenal ganas dan suka sewenang-wenang. Biarkan aku yang menghadapinya karena dia berani datang membikin ribut di rumah kami. Aku memang belum lama tinggal di sini, akan tetapi aku sudah mendengar tentang kejahatannya. Lindu Aji, pengecut. Hayo keluar, jangan bersembunyi di dalam seperti kura-kura. Kalau kamu tidak mau keluar, akan kubakar pondok ini untuk memaksamu keluar. Terdengar lagi bentakan itu. Paman Sudajat, dia menantang saya, harap Paman tidak mencampuri urusan antara saya dan dia. Setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban, Aji sudah melompat keluar dari pintu. Dalam keremangan senja, Aji melihat bayangan dua orang di depan pondok. Seorang laki-laki tinggi kurus berpakaian bangsawan, berusia kurang lebih 40 tahun, menggantungkan sebatang golok bergagang emas di pinggangnya, berdiri di depan. Hatinya terguncang keras ketika dia mengenal orang itu. Dia bukan lain adalah pria bangsawan yang mempunyai hubungan akrab dengan Nyimaya Dewi, pria yang ikut pula berkunjung ke kapal Kapten De Vos, pria yang tergila-gila kepada Sulastri dan bermaksud keji dan mesum terhadap gadis itu. Kau, Raden Banuseta? Tanya Aji, hatinya dipenuhi keheranan. Pria ini tersenyum mengejek dan dia mencabut goloknya yang bergagang emas. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilad-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Benar, akulah Raden Banuseta, Ketua Dadali Sakti. Lindu Aji, tempo hari engkau berhasil lolos, akan tetapi sekarang tiba saatnya engkau membayar semua hutangmu. Engkau berani mengacau Dadali Sakti, sekarang bersiaplah untuk mampus. Hati Aji bertambah panas. Raden Banuseta, yang telah membunuh ayah kandungnya, bukan hanya suka bertindak sewenang-wenang dan suka merusak pagar ayu merampas istri dan anak orang, akan tetapi juga menjadi antek Kompeni Belanda. Kiranya engkau bukan hanya jahat sewenang-wenang, melainkan juga menjadi anjing peliharaan Kompeni Belanda. Bentak Aji marah dan pada saat itu dia memandang kepada pria yang berdiri di belakang Banuseta. Dia itu seorang pria berusia kurang lebih 31 tahun, bertubuh tinggi tegap, sikapnya gagah. Dia juga tampak tenang, berdiri menyilangkan kedua lengan di depan dada dan sinar matanya yang tajam memandang wajah Aji. Juga Aji melihat bayangan mencurigakan dari beberapa orang yang tampaknya mengepung pondok itu dengan sembunyi-sembunyi. Dalam keremangan malam yang mulai tiba, dia melihat mereka itu memegang tongkat. Dimaki sebagai anjing peliharaan Kompeni Belanda, Raden Banuseta menjadi marah bukan main. Kamu anjing Mataram, mampuslah! Dia melompat ke depan Aji dan menerjang dengan gerakan goloknya menyerang dahsyat. Golok itu mengeluarkan suara berdesing ketika menyambar dan tahulah Aji bahwa lawannya bukan orang lemah, melainkan memiliki tenaga yang kuat dan gerakan goloknya juga cepat sekali. Dia mengelak dengan tarikan kaki ke belakang dan mendoyongkan tubuh atas ke belakang sehingga golok yang membabat ke arah lehernya itu menyambar lewat di depannya. Namun, begitu bacokannya yang mengarah leher itu luput, Banuseta sudah membuat golok itu bergerak melingkar dan kini berubah menjadi serangan yang menusuk ke arah perut Aji. Yaah! Bentaknya, goloknya menjadi gulungan sinar yang berdesing. Akan tetapi Aji yang sudah waspada dan tidak memandang remeh lawannya, dengan gerakan ilmu silat Wanara Sakti, sudah dapat mengelak ke kiri dengan mudah. Dari sebelah kanan lawan kakinya mencuat dalam sebuah tendangan kilat ke arah pinggang kanan Banuseta. Akan tetapi Ketua Dadali Sakti itu dapat pula membuang diri ke kiri sambil mengelebatkan goloknya untuk memotong kaki Aji yang menyambar lewat.
Akan tetapi Aji sudah menarik kembali kakinya dan kini tangan kanannya menusul serangan kaki kiri tadi, menampar ke arah pelipis kiri lawan. Banuseta terkejut bukan main. Keika tiba di perguruan Dadali Sakti dan melihat para anggota perguruan itu menderita cedera, semua dihajar oleh seorang pemuda yang mencarinya, juga menggagalkan usaha Wiratma, wakilnya untuk merampas Riani dari tangan Sumanta. Dia marah sekali. Kemudian dia mendengar bahwa pemuda itu bernama Lindu Aji. Teringatlah dia akan pemuda yang pernah menjadi tawanan Nyimaya Dewi dan dia tahu bahwa pemuda itu memang sakti mandraguna. Maka, dia pun membuat persiapan sebaiknya dan mendengar dari Wiratma bahwa musuhnya itu berada di pondok tempat tinggal Ki Ageng Pasisiran di pantai Laut Utara, dia membawa bala bantuannya menuju ke sana. Kini, biarpun dia sudah berhati-hati, dia melihat tamparan tangan kanan Aji ke arah pelipisnya, dia terkejut dan tidak sempat untuk mengelak atau menggunakan goloknya. Maka dia lalu mengerahkan tenaga pada tangan kirinya dan menangkis dengan gerakan dari dalam keluar. Wut! Pelak! Raden Banuseta terhuyung ke belakang dan tentu akan jatuh terjengkang kalau tidak ada tangan yang kuat menangkap pangkal lengannya sehingga dia tidak sampai terjatuh. Yang melakukan itu adalah laki-laki tinggi tegap yang tadi berdiri di belakangnya. Mundurlah, Kakang Mas Banuseta. Dia terlalu tangguh bagimu. Biar aku yang menandinginya, kata pria berusia 31 tahun lebih itu. Gerakannya ringan sekali ketika dia melompat ke depan Aji. Dimas, bunuhlah dia untukku, kata Raden Banuseta dan dia menyelinap ke belakang dan lenyap dalam kegelapan malam. Aji berhadapan dengan lawannya itu. Sejenak mereka saling tatap bagaikan dua ekor jago yang hendak berlaga. Tiba-tiba orang itu mengeluarkan bentakan nyaring dan tubuhnya bergerak cepat, tangan kirinya terbuka dan mendorong ke arah dada Aji. Aji terkejut sekali dan cepat dia mengelak ke belakang karena dia mengenal gerakan orang itu. Jelas bahwa orang itu mempergunakan Aji Bayu Sakti ketika melompat dan bergerak sehingga tubuhnya menjadi ringan, dan pukulan yang dipergunakan Sulastri ketika merobohkan Munding Bodas, yaitu pukulan dengan Aji Margopati. Lawannya itu memiliki ilmu dari aliran yang sama dengan dia, walaupun dia sendiri tidak pernah dilatih Aji Margopati yang oleh mendiang Kitejo Budi dianggap terlalu ganas dan kejam. Karena serangannya yang pertama gagal dan dapat dielakkan Aji, orang tinggi tegap itu berseru marah dan tubuhnya berkelebat cepat menerjang ke depan dan kembali dia mengirim pukulan Aji Margopati, kini dalam jarak yang lebih dekat. Angin dahsyat menyambar ketika tangan kanan orang itu mendorong. Maklum bahwa pukulan dahsyat itu sukar dihindarkan dengan mengelak, Aji lalu mengerahkan tenaga Surya Chandra dan dia pun mendorongkan tangan kanannya untuk menyambut pukulan lawan itu. Wut! Des! Hebat bukan main pertemuan dua tenaga sakti itu dan akibatnya, Aji terdorong ke belakang akan tetapi lawannya juga terdorong ke belakang. Heh! Orang itu berseru heran dan memandang dengan mata terbelalak. Pada saat itu, sosok tubuh tua Ki Ageng Pasisiran muncul keluar dari pintu, bertopang pada tongkatnya. Ki Ageng Pasisiran atau yang dulu bernama Kitejo Langit memandang kepada lawan Aji itu dan dimengerutkan alisnya yang sudah putih lalu berseru dengan suara bernada penuh teguran. Hei! Udin, apa yang kau lakukan ini? Dar 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 dor dor. Pada saat itu, dari arah kanan-kiri terdengar beberapa kali ledakan dan tampak muncratnya bunga api dan tubuh kakek tua renta itu tersentak ke kanan-kiri lalu roboh terkulai mandi darah. Pelor-pelor itu menembus tubuhnya yang tidak siap. Kini muncul Ki Sudajat. Dia memegang sebuah lampu gantung dengan tangan kanan, mengangkat lampu gantung itu ke atas untuk menyinari wajah lawan Aji yang masih berdiri tertegun. Udin! Hasanuddin, engkau membantu kaki tangan Kumpeni. Dar 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 dor dor. Kembali terdengar letusan berkali-kali. Peluru bedil menyambar dari kanan kiri dan tampak bunga api berpijar-pijar. Lampu gantung di tangan Ki Sudrajat terkena tembakan dan padam seketika,
kaca lampu itu hancur dan terlepas dari tangan Ki Sudrajat. Akan tetapi ada sesuatu yang aneh, yang membuat Aji memandang dengan penuh kagum. Baju yang menutup dada Ki Sudrajat berlubang-lubang, hal ini dapat dilihat jelas karena ada sinar lampu gantung yang meneranginya. Akan tetapi tubuh itu tidak bergeming, agaknya tidak terluka dan sama sekali tidak roboh. Agaknya Aji kekebalan Ki Sudrajat hebat sekali, mampu menahan peluru bedil dan ketika dia melangkah keluar tadi agaknya dia sudah mempersiapkan diri dan mengerahkan Aji kekebalannya sehingga dia tidak roboh oleh berondongan tembakan, tidak seperti Ki Ageng Pasisiran atau Ki Tejo Langit yang tidak sempat mempersiapkan diri karena heran dan terkejut melihat Udin tadi. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada saat itu, di belakang Hasanuddin yang masih tercengang itu muncul bayangan Raden Banuseta yang memegang sebuah senjata pistol. Dia membidik ke arah tubuh Ki Sudrajat yang berdiri tegar di depan pintu. Tar! Tiba-tiba muncul api menyusul ledakan ini dan tubuh Ki Sudrajat roboh terkulai. Kenapa? Kenapa Andika membunuh mereka? Hasanuddin berseru, dalam suaranya terkandung penyesalan. Tubuhnya berkelebat dan dia sudah menghilang dalam kegelapan malam. Aji juga tertegun, bukan hanya melihat robohnya Ki Tejo Langit dan Ki Sudrajat, melainkan juga mendengar Ki Tejo Langit menyebut nama Udin, bahkan Ki Sudrajat menyebut nama Hasanuddin. Itu adalah nama kakak tirinya yang dulu ditinggalkan Harun, ayahnya, di Galuh. Hasanuddin putra Harun itu kini malah membantu Raden Banuseta, pembunuh ayahnya sendiri. Dan karena Raden Banuseta ini antek Kumpeni Belanda, berarti bahwa Hasanuddin atau Udin itu juga membantu Kumpeni Belanda. Tar! Pistol di tangan Raden Banuseta meledak lagi. Tanpa disadarinya sendiri, tubuh Aji menjerembab ke atas tanah, lalu bergulingan, tangannya menyambar sepotong batu dan sekali tangan itu bergerak menyambit, terdengar suara nyaring dan lampu gantung itu pecah sehingga menjadi gelap pekat. Raden Banuseta menjadi jerih menghadapi Aji dalam kegelapan. Dia tahu betapa sakti dan berbahayanya pemuda itu. Apalagi kini Hasanuddin yang ia andalkan sudah lebih dulu melarikan diri bersama 12 orang prajurit Kumpeni, meninggalkan tempat itu. Setelah merasa yakin bahwa para penyerbu itu telah melarikan diri meninggalkan tempat itu dan bahaya telah lewat, Aji cepat memasuki pondok, membawa keluar sebuah lampu dan digantungkan di luar. Kemudian dia memondong tubuh Ki Tejo Langit dan Ki Sudrajat, dibawanya masuk ke dalam pondok dan merebahkan mereka di atas pembaringan. Ki Tejo Langit yang tubuhnya disambar 5 kali tembakan itu ternyata telah tewas. Akan tetapi Ki Sudrajat belum tewas walaupun dadanya ditembusi sebutir peluru. Aji merasa heran sekali. Tadi dia melihat sendiri betapa berondongan peluru hanya merobek baju orang sakti ini, akan tetapi mengapa tembakan terakhir itu, hanya 1 kali saja, telah merobohkannya. Bagaimana keadaanmu, Paman? Tanya Aji ketika melihat Ki Sudrajat bergerak dan mengeluh panjang. Aku terluka parah. Jahanam itu. Akan tetapi saya melihat tadi berondongan peluru tidak melukai Paman, bagaimana tembakan yang 1 kali ini? Ki Sudrajat menggerakkan tangan mendekap dadanya. Peluru perak. Kumpeni menggunakan peluru-peluru perak dan emas untuk melumpuhkan kekebalan kita. Andika dengar baik-baik, Aji. Si Udin itu. Hasanuddin. Agaknya dia tersesat. Terbujuk menjadi kaki tangan Kumpeni Belanda. Aku pesan kepadamu. Anakku. Jatmika. Kalau bertemu dengan dia, kau bantulah dia. Ki Sudrajat terkulai lemas. Baik, Paman. Akan saya perhatikan dan penuhi pesan Paman. Kata Aji, akan tetapi dia meraba dan memeriksa, ternyata Ki Sudrajat telah menghembuskan napas terakhir, agaknya dia tewas pada saat mengucapkan kata terakhir itu. Semalam suntuk Aji tidak tidur, melainkan duduk bersila di dekat jenazah Ki Tejo Langit dan Ki Sudrajat. Dia mengenang mendiang gurunya, Ki Tejo Budi dan merasa sedih bahwa pada saat dia berhasil bertemu dengan putra kandung gurunya itu,
Ialah Ki Sudrajat, orang itu tewas di depan matanya. Yang lebih membuatnya prihatin lagi adalah melihat kenyataan betapa kakak tirinya, ternyata telah tersesat, tidak saja membantu musuh besar pembunuh ayah kandung sendiri, bahkan mau menjadi antek kumpeni Belanda. Pedih hatinya mengingat untuk menemui dan menyadarkan kakak tirinya itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Aji sudah menggali lubang kuburan di belakang pondok. Digalinya 2 buah lubang dan dia lalu menguburkan 2 buah jenazah itu dengan penuh hikmat. Dia merasa terharu sekali. 2 orang yang dihormatinya itu tewas menjadi korban tembakan senapan para antek kumpeni Belanda. Mereka tewas tanpa ada yang melayat dan hanya dia seorang yang menguburkan mereka dalam keadaan yang sunyi, tanpa kehadiran seorang pun manusia lain. Mereka merupakan sepasang orang muda yang serasi. Yang pria berusia kurang lebih 20 tahun, berwajah tampan bersikap gagah. Alis matanya hit tebal melindungi sepasang mata yang mencorong, hidungnya mancung dan mulutnya berbentuk manis dan membayangkan kegagahan, apalagi dengan adanya setitik tahi lalat di dagu, menambah kejantanannya. Tubuhnya sedang dengan dada bidang, pakaiannya sederhana bersih dan rapi. Sebatang keris bergagang kayu cendana hitam terselip di pinggangnya. Adapun yang wanita berusia kurang lebih 19 tahun, berwajah cantik jelita. Mata dan mulutnya amat indah. Sikapnya gagah perkasa sehingga ia merupakan seorang gadis yang memiliki wibawa dan membuat orang merasa segan untuk sembarangan menggoda. Langkahnya pun membayangkan ketangkasan, tidak lemah seperti wanita kebanyakan. Mereka adalah Jatmika dan Eulis. Siang hari itu panasnya terik sekali. 2 orang yang telah melakukan perjalanan sejak pagi itu tampak berkeringat. Panasnya. Eulis mengeluh sambil mengusap keringat yang membasahi dahu dan lehernya yang berkulit putih mulus. Jatmika berhenti melangkah dan menudingkan telunjuknya ke arah kanan jalan di mana terdapat sebuah gubuk yang berdiri di tengah sawah. Mereka telah tiba di kaki Gunung Careme di daerah persawahan yang luas dan tidak terdapat tempat yang cukup teduh untuk berlindung dari sengatan matahari. Eulis mengangguk dan keduanya lalu berjalan menuju ke gubuk itu. Nyaman memang duduk di dalam gubuk yang terlindung atap itu. Selain dapat berlindung dari panasnya sinar matahari, juga di tempat terbuka itu berhembus angin semilir yang mengipasi tubuh mereka. Mereka duduk dan menghapus keringat. Semilir angin mendatangkan rasa nyaman dan mereka pun duduk dengan nikmat dan mengantuk. Nyaman sekali di sini, kata Jatmika. Ya, enak sekali, kata Eulis sambil tersenyum. Jatmika memandang gadis itu dan seperti sejak pertemuan pertama, setiap kali memandang wajah gadis itu, dia terpesona. Alangkah cantiknya, alangkah manisnya. Bentuk tubuh itu demikian indah menggairahkan, kulit yang tampak di wajah, leher, tangan dan kaki sebetis itu demikian putih mulus. Diam-diam dia masih merasa heran dan bertanya-tanya dalam hati siapa gerangan sebetulnya gadis ini. Jelas bukan gadis sembarangan dan ang amat mengganggu pikirannya adalah ketika dia melihat Eulis mengamuk di leroyok gerombolan di Gunung Careme tadi. Dia melihat dengan jelas gerakan gadis itu yang membuat dia terheran-heran. Gerakan ilmu silat gadis itu dikenalnya benar karena gerakan silat itu sama dengan semua ilmu silat yang dia kuasai. Dia mengenal Aji Margopati, bahkan mengenal Aji Sunyahasta dan Guru Bumi. Bagaimana mungkin itu? Yang menguasai semua aji-aji itu hanyalah ayahnya, Ki Sudrajat, lalu eyang gurunya, Ki Tejo Langit yang kini berjuluk Ki Ageng Pasisiran. Juga paman gurunya, Hasanuddin. Akan tetapi dia teringat akan cerita ayahnya. Selain kakek gurunya, masih ada saudara-saudara seperguruan eyang gurunya, yang bernama Ki Tejo Wening dan Ki Tejo Budi. Bahkan yang bernama Ki Tejo Budi adalah kakek kandungnya yang sebenarnya, karena Ki Tejo Langit itu hanyalah kakek angkatnya. Keterangan itu dia dapatkan dari ayahnya ketika dia hendak meninggalkan pantai Dermayu untuk pergi merantau. Dia tidak tahu di mana adanya Ki Tejo Wening dan Ki Tejo Budi sekarang, tidak tahu apakah mereka berdua itu masih hidup ataukah sudah mati. Kini, bertemu dengan Eulis, gadis yang kehilangan ingatannya itu,
melihat gadis itu ada hubungan dengan seorang di antara kedua kakek itu. Sama sekali dia tidak pernah mimpi bahwa gadis itu sesungguhnya adalah murid dari Ki Tejo Langit sendiri. Kakek itu tidak menceritakan tentang gadis ini kepadanya ketika dia berada di pantai Dermayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama. Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.